Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mister. Kali ini kita akan belajar pada pembelajaran yang kelima, masih di tema 1, subtema yang ke-1, yaitu muatan IPA KD 3.1 dan 4.1, yaitu alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Masih ingat kan? Hewan invertebrata dan vertebrata. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, maka hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Sedangkan hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Masih di pembelajaran yang kelima, tema 1, subtema 1 pada muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1, yaitu mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok, yaitu yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan kita buat. Pertama, tentukan topik dulu ya Kak. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan kita buat. Setelah topik itu kalian tentukan, barulah ide pokok dari paragraf yang akan dibuat itu juga ditentukan. Setelah itu baru membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Setelah itu, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Mister ulangi lagi, dalam mengembangkan ide pokok, langkah-langkahnya itu pertama, kalian harus menentukan topik. Setelah topik ditentukan, maka tentukan juga ide pokoknya. Setelah ide pokok itu sudah ditentukan, maka buatlah kalimat utama yang isinya ide pokok dari paragraf yang akan kalian buat. Setelah itu kembangkan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Setelah itu baru kalian tuliskan beberapa kalimat yang isinya itu ada informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Setelah itu baru disusun menjadi sebuah kalimat yang padu. Masih di pembelajaran yang kelima, sekarang kita akan belajar muatan SPDP. Masih di KD 3.1 dan 4.1, yaitu belajar tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Masih ingatkah? Gambar ilustrasi itu bagian dari gambar cerita ya. Jenis yang pertama dari gambar ilustrasi adalah gambar realis, yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Jadi gambar yang dibuat itu sesuai kenyataan, benar-benar keadaan yang sebenarnya. Jenis yang kedua adalah gambar karikatur, yaitu gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya.
Berikutnya, jenis gambar ilustrasi yang ketiga adalah gambar kartun. Yang mana gambar kartun adalah gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Dan yang terakhir dari jenis gambar ilustrasi adalah gambar dekoratif, yaitu gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Kita perhatikan itu contoh gambar yang di sebelahnya itu adalah yang pertama bebek. Nah ini ya bebek, kalau kita lihat bebek tersebut terlihat seperti gambar aslinya ya Kak, berarti termasuk gambar yang realis. Terus yang kedua, kita lihat ini piring ya, piring yang dikasih corak ada pohon, ada bunga nih ya, ada burung dan lain. Ini termasuk gambar dekoratif karena tujuannya untuk menjadi lebih indah dari benda tersebut. Itulah pembelajaran yang kelima. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.